oleh alias Sakron kan begitu. Iya. Ya kan? Kitab itu mentoknya. Mentoknya mereka di kitab itu. Rujukan mereka cuman puncaknya di situ. Kitab dikarang alias Sakron. Kitab itu aja, yang lain nggak ada. Karena kitab-kitab yang Makanya. dikaji Keiman itu Nah, memang sekarang betul-betul begini Bang terdahulu Cahya. gitu. Sekarang begini Bang. Rujukan itu apa kepada yang dulu atau kepada yang terakhir? Kan begitu logisnya. Iya. Itu pun kan internal, bukan eksternal. Yang perlu Iya, itu yang hanya sejaman internal, itu internal artinya kan Balawi. eksternal. Nah, Betul. makanya kan dikatakan perlunya kitab sejaman itu bukan hanya kitab, tapi bukti-bukti lain loh, sejaman begitu loh. Manuskrip dan sebagainya, nggak mesti kitab begitu. Mungkin ada manuskrip kuno ya kan, yang jelas memang menulis ataupun memang ada sadah lain ya kan, contoh misalnya di keturunan Said Isa Al-Muwajir gitu kan, keturunan itu kan beliau punya anak tuh, memang kalau memang ada anaknya nama Ubaidillah ya kan, seharusnya kan ada yang namanya anak Husain ini kan sepupu, berarti kan kandung sama Ubaidillah ini kan begitu ya kan. Ketika keturunan Ubaidillah dengan keturunan Husain ini benar-benar ada keturunan Ubaidillah ini, berarti keturunan Husain ini kan mengakui, oh memang ada loh keturunan Ubaidillah, kami mengakui itu Balawi keturunan Ubaidillah kan begitu. Sedangkan keturunan Ahmad bin Isa tidak mengakui bahwa Balawi itu keturunan Nabi ataupun keturunan dari mereka, anak dari Ahmad bin Isa kan begitu. Betul. Karena anak Ahmad bin Isa kan cuma memiliki Betul. anak 2 apa 3 tuh dalam kitab. Nah, yang Tiga, ada tiga. keturunannya Tiga. tiga kan. Nah, termasuk kan Muhammad dan Husain kan gitu. Apabila Ali, anak Husain Ali. ini ya kan, keturunan Husain ini mengakui Balawi itu memang saudara mereka, sepupu mereka dan sebagainya, kan bisa mengakui kok memang ada Ubaidillah, itu kan begitu logikanya. Tapi kan nyatanya nggak ada, nggak diakui, kan begitu kan? Hah? Nggak diakui loh. Itu bicara logika aja. Kita keturunan begini. Contoh misalnya maaf ya, misalnya abang yang di bawah ini nih. Kita satu keturunan nih, satu kakek, cuman nggak pernah lama jumpa. Tapi begitu kita bicara sila nyambung ini. Oh iya ada saudara dari buyut saya, ada namanya buyut ini. Oh buyut saya itu. Oh berarti kita saudara, kan begitu kan? Ya kan? Betul. Logikanya begitu. Nah, tapi Ya. keturunan dari Ahmad bin Isa tidak mengakui bahwa Sa'adah Balawi ini keturunan Nabi ataupun memang tersambung sepupu dari mereka, kan enggak. Itu aja logikanya. Makanya perlunya kitab sejaman begitu loh. Bukan dari kitab-kitab internal. Kalau kitab internal itu siapapun bisa ngarang. Kita pun bisa Betul. buat. Jangan itu. Ya ini masalahnya. Memang kalau sudah doktrin itu sangat kuat sekali ya teman-teman. Jadi melihat fakta pun karena doktrinnya lebih kuat, ya cenderung mereka itu tetap membabi buta, membela nasab Balawi. Kita lihat yang membela nasab Balawi itu membabi buta cara caci makinya. Lihat saja yang katanya PKI lah, Wahabi lah, Syiah lah, kan seperti itu. Tapi mereka Padahal ya, kalau mau bicara masalah PKI, itu yang di zaman selatan, tokoh-tokoh PKI itu ibarat siapa itu? itulah makanya kan mereka mengatakan seperti itu, sama halnya seperti menelan air ludah sendiri, ya kan begitu. Mereka Betul. apa yang mereka katakan kepada kita itu sebenarnya mereka sendiri pelakunya. Gembong PKI Betul. siapa? Gembong Betul. PKI siapa kan gitu, ya kan? Aidin, Barokebah, Muso. Ya. Dari Habib ada juga itu gembong Wahabi, ada dari Habib, bukan nggak ada gembongnya Wahabi. Ngapain teriak-teriak Wahabi, teriak PKI, sedangkan yang mereka puja-puja aja golongan dari situ. Nah, itulah yang saya herankan. Makanya Mukibin ini kalau kita bilang pintar sih, goblok pun iya. Tapi kok bisa, maksudnya nggak percaya kebenaran itu maksud saya. Jelas buktinya ada, kenapa nggak mau nerima itu loh gobloknya. Aneh bin ajaib. Ya. Tapi banyak muhibin yang sadar, banyak juga muhibin yang sadar, banyak kali. Banyak muhibin yang sadar, Bahkan banyak. sudah puluhan tahun, artinya memang sudah betul-betul tahu, pernah hidup bersama. Tahu. Ya. Kan dari dulu kita kan cuma tahu ya, keturunan Nabi itu cuma dua, Syarif dan Sayyid. Iya. Nggak ada Habib-Habib itu. Dari Tidak dulu ada, kita nggak belajar ada, sejarah nggak ya. ada. Iya, Betul, dari nggak ada. betul dari dulu kita belajar sejarah ya, belajar sejarah SD, SMP.
tentang Wali Songo itu memang keturunan Nabi Sayyid, bukan Habib. Sayyid Bukan. Syarif. Sayyid Syarif, iya. Sayyid Syarif. Dan nggak ada Habib. Kenapa? Mereka habibkan. Wali Songo itu mereka habibkan. Ada tuh ya, saya pernah lihat sebuah video itu, video Kiai Haji Ali Badri ya. Kalau nggak salah ya. Ada di YouTube tuh, video Ya. Kiai Haji Ali Badri ya. Betul. Ya, beliau itu kan dari Wali Songo kan? Iya kan? Apa Iya, kata betul. beliau? Apa kata beliau? Beliau pernah mengatakan begini dalam video itu. Dulu Nasab Balawi itu pernah menggugat Nasab Wali Songo sampai menanyakan mana kitab sejamannya dan sebagainya begitu. Ketika dibalikkan oleh Kiai Mat, ya kan? Mereka marah-marah. Nah, itu kata Kiai Ali Badri. Sebenarnya kan ini masalah internal. Dari dulu masalah masalah Habib dengan Wali Songo itu dari dulu udah ada, internal itu. Karena di Wali Songo itu dihabibkan, bukan Habib tapi dihabibkan. Gitu loh. Iya. Lantas mereka seperti si Bahar mengatakan gak ada turunan Wali Songo. Itu menghilangkan. Kenapa? Seolah mereka paling sahih, paling soheh. Nah, jadi mereka itu setidaknya gini ya, mereka setelah menendang orang, menginjak, menghilangkan begitu, seolah mereka yang paling di atas. Nah itu, selain daripada itu, doktrin-doktrin mereka itu terus berjalan dulu-dulunya. Mereka mengklaim sejarah, mereka mengklaim memasukkan makam pahlawan di Syarif dihabibkan, makam Said dihabibkan dan sebagainya. Sejarah-sejarah Indonesia ini diklaim oleh mereka, bahkan Pulau Jawa ini disebut pintu tarim oleh mereka, kan begitu. Lantas mereka mengarang cerita-cerita dongeng kurafat yang untuk memuja leluhur mereka itu terus digambar-gambirkan dari dulu itu, Kang. Jadi sehingga para orang-orang awam lah kita bilang muhibbinnya ikut percaya. Nah, ketika dibongkar ini bukan hanya nasab aja, tapi juga ketauhidan. Yaitu cita-cita dongeng tersebut yang telah menyebar luas di otak para mukibin itu terbongkar juga bahwa itu palsu, begitu loh. Betul nggak? Bukan masalah nasab aja ini. Ini masalah semuanya terbongkar ini. Termasuk masalah kebangsaan. Ketika bayangkan ya, kalau nggak nasab ini nggak terbongkar, mungkin Indonesia ini udah dibalawikan, percayalah. Saya yakin itu. Ya. Anak cucu kita kelak ya, mungkin udah jadi budak nih diri kita sendiri. Apa? Memuja mereka. Karena apa? Mereka selalu menceritakan tentang karomah kurafat leluhur mereka sendiri yang nggak ada masuk akal. Bayangkan coba, masa dalam kubur makan pisang goreng, minum kopi, ya kan? Bayangkan coba, menggauli isi Sebelah orang, hati. menggauli isi orang, habis itu remas tete. Apa itu karomah? Apa itu sesat? Itu bukan cerita dong, tapi ada kitabnya loh, Kang, ada kitabnya itu. Betul. Banyak itu. Sampai misrat 70 kali ngapain? Habis itu misrat apa tuh? Telur ayam. Apa itu coba? Bayangkan kita dibodohi. Kotoran tai jadi emas. Iya. Bayangkan kita dibodohi dengan cerita kurafat mereka. Yang pertama, yang kedua, kita dibodoh-bodohi dengan mereka mengaku cucu Nabi agar kita bisa memuliakan mereka. Itu loh, sehebat apapun ilmu kita ya, semulia pun apa kita, sealim apapun kita, di mata mereka itu tetap hina karena merasa mereka paling nasab, paling sohi. Itu dulunya. Tapi sekarang apa? Setelah terbongkar, mereka baik-baik kan. Kita ini gitu, enggak ngomong si topik. Nggak percaya Habib kafir, rugi kita sholat. Ada. Kalau nggak percaya Ada, Habib, Bang Sam, ya? nggak terima sholatnya. Itu. Iya. Makanya kita terima Ada, kasih ya. kepada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Beliau bukan hanya membuka mata hati kita, tapi membuka seluruh kecerdasan umat ini. Artinya apa? Bisa menerangi semua kegelapan. Dulu orang masih gelap, masih percaya Habib itu turunan Nabi, masih percaya dengan kurafat Habib, ya kan? Ya. Sekarang apa? Nggak ada yang percaya lagi. Walaupun percaya mungkin sedikit mungkin, ya kan? Mungkin ada relasinya itu mungkin. Itu yang percaya itu mana relasi, ada jasa, lain nggak ada. Iya kan gitu. Iya. Silakan untuk habaib yang di room ini silakan naik ya. Jadi ya, Saya inginkan itu habaib naik. wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Itu memang sudah
desain langit ya. Seberapa pintarnya ya. Kebatilan itu dibungkus lah ratusan tahun, pada akhirnya tetap terbongkar seperti itu. Dan terbongkarnya itu disebabkan antara lain ulah mereka sendiri juga yang menjadi mereka itu terbongkar. Antara lain seperti itu. Kenapa ketika di antara mereka itu ngotot dulu ya untuk menganjurkan tes DNA kepada siapa yang mengklaim sebagai durian dari Nabi, lah pada berapa hari berikutnya malah dibatalkan sendiri. Kenapa? Ya akhirnya mereka itu ketahuan. Ya kan? Ketahuan bahwa apa? Iya. Yang disampaikan ternyata itu adalah Tuhan makan senjata gitu. Iya. Ya memang itu yang terjadi. Karena kan kalau dulu itu kan merasa mereka paling sahih begitu. Seolah-olah ya dulu sebelum 5 tahun yang lalu yang kita masalah nasab ini ya, sebelum adanya Keimat membongkar kepalsuan nasab mereka, dulu mereka paling berkuasa. Berkuasanya artinya apa? Seolah mereka paling sahih begitu loh. Sampai melontarkan kata-kata apa? Melontarkan kata-kata, oh ini ulama-ulama Lestari ini tuh, ya, kata Topik, itu pengawal Habib. Nah, coba bayangkan, peci-peci ulama itu kan di bawah kaki Habib itu. Gimana nih kita ina ulama kita? Kita diam aja. Coba diam aja kita. Nah, ketika sudah terbongkar kepalsuan mereka, mereka nggak bisa lagi untuk mengelak apa yang mereka katakan dulu, nggak bisa tarik lagi. Jadi inilah kesempatan kita memberikan kecerdasan kepada orang-orang di bawah ini, mukibin-mukibin ini. Ayo, cerdas. Bahwa mereka dulu paling sohi, sok berkuasa, sok paling hebat. Yuk, siapa yang mengaku cucu Nabi, kata si Rizik kan. Mari tes DNA. Nah, ketika terbukti dia bukan palsu, berani nggak dia ngomong itu lagi? Nggak berani si Rizik. Berani nggak? Nggak berani. Takut. Haram kata menantunya, haram kata menantunya. Nah itu kan jelas Bang ya, mertuanya menganjurkan ya, menantunya mengharamkan. Memang dua-duanya tidak benar tuh. Yang saya herankan menantunya itu ya mengatakan bahwasanya Habib Rizik itu seperti Nabi, akhlaknya seperti itu, perilakunya itu aneh ya. Saya begini. Saya pernah mendengar beberapa Habib itu katanya mirip Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk Habib Umar itu katanya mirip Nabi besar Muhammad. Nggak bisa. Saya tetap menolak kalau itu. Betul, itu ada teman-teman. Itu ada videonya. Itu adalah host ya, pembodohan ya yang didoktrinkan agar yang mengikutinya itu memuliakannya, kata Bang Sang itu ya. Memang arahnya ke sana memang. Begitulah. Apakah ada? Ya. Karena ya, dalam hadis-hadis yang menjelaskan Rasulullah mengatakan monyet ya kan? Mengatakan anjing dalam mengumpat orang. Pernahkah itu ditemukan dalam hadis-hadis? Tidak pernah. Terkecuali kelompok Baklawi itu yang suka kayak gituan. Itu Hanif sendiri yang mengatakan. Ya itu kan ada yang mengatakan begini, katanya Umar itu kan akhlaknya seperti Rasulullah, apabila ya kan. Habis itu kalau lihat si Jupri itu ya kan ketampannya seperti Rasulullah kan begitu ya kan, itulah bahasanya. Ya itu memang kan ya saya bilang tadi, mereka itu dulunya itu ketika banyak orang yang mempercayai apapun yang mereka katakan itu benar loh, benar. Sampai ada tuh katanya si Umar lagi dakwah tuh melihat Rasulullah datang itu kan dibantah sama ulama-ulama Arab. Kan ada videonya tuh dibantah sama ulama Arab, katanya dia menghafal 100.000 hadis. Lah orang baca Quran aja nggak fasih kok, maratnya aja nggak bener kok. Ngapain? Betul. Kita kalau ada di antara mereka Bang, ini yang sangat-sangat fatal ya. Mereka mengklaim dari kelompok mereka ada yang hafal 7 juta hadis. Padahal hadis itu ya. Iya. Andai dikumpulkan ya dengan yang dhaif ya,
dengan yang palsu itu tidak nyampe jumlah seperti itu. Andai dikandungkan semua. Aduh, yang mana katanya Rasulullah belajar nahu juga kepada mereka begitu. Ini gimana? Kita kurang paham banyak. Katanya kalau memang mereka ada menghafal 7 juta hadis, kalahlah Imam Bukhari sama Imam Muslim. Hah? Sedangkan hadis cuman berapa itu? Berapa ratus ribu cuman hadis. Hah? Ya kan? Ya kan? Itu di situ Ada banyak. ya kemarin, jadi begini teman-teman ya. Jadi begini, orang yang katanya hafal 7 juta hadis, kemarin ada orang yang masuk ke room saya itu bercerita bahwasanya ketika tahun 80-an, orang yang dikatakan hafal 7 juta hadis itu dulunya keliling ke masjid-masjid menawarkan sabuk dagangan sampai diusir oleh takmir masjid setempat. Di mana masjidnya? Saya catat teman-teman ya. Di Kecamatan Bulu Lawang, Malang. Ini tahun 80-an. Itu di Masjid Jami Bulu Lawang, Kecamatan Malang. Untuk teman-teman orang Malang, tolong silakan di cross check sendiri teman-teman ya. Beliau sendiri yang mengatakan demikian. Saya catat teman-teman ya. Jadi orang yang katanya hafal 7 juta hadis itu dulunya itu berkeliling dari masjid ke masjid untuk menawarkan barang dagangan. Siang malang, siang malang. Begitu. Itu pada tahun 80-an di Masjid Jami Nurul Muhammad atau apa ya, Kecamatan Bulu Lawang, Malang. Begitu. Jadi ada orang yang masuk bercerita demikian. Iya. Ternyata luar biasa doktrinnya ya, 7 juta Doktrinnya hadis luar biasa. tidak tanggung-tanggung. Doktrinnya itu memang luar biasa mereka. Maka saya bilang mereka itu selain daripada doktrin seperti itu, mereka selain daripada merasa mulia atau ingin dimuliakan, ya kan? Di balik itu mereka mengagung-agungkan leluhurnya begitu. Makanya coba kalau orang-orang lihatlah, orang-orang mukibin itu ya, kalau ziarah ke kubur-kuburan itu cuman coba tempat mereka tuh. Sebenarnya kan kita lihat sendirilah gimana. Hah? Cuman begini host ya, yang saya itu kenapa saya itu apa namanya ya menyampaikan ya tentang beberapa kebiasaan mereka itu yang tidak sesuai dengan syariat agama. Ketika ziarah kubur mereka mencium batu nisan, mengelus-elus. Nah saya temukan begini, kata Imamul Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali ya, anna massal kubur ya wa taglibaha itu laisa minas sunnah wa dzikra dzalik min adatil Yahudi wa Nasara. Itu ada di Ihya Abu Hamid Ya, Al-Ghazali. Ya. Itu. Jadi saya kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok begitu loh. Bertolak belakang dengan seperti itu. Waalaikumsalam Bang Haikal. Kita sapa dulu, kita sapa dulu teman kita, saudara kita Habib Haikal. Mohon maaf ya. Mohon maaf Bang Wali. Ketika Saman mengatakan tadi, ini narasi Saman ini kayaknya sudah berlebihan itu. Karena begini, mohon maaf ya. Sebenarnya yang Saman bahas ini adalah gurunya guru saya. Seperti itu Bang Wali ya. Silakan. Jadi ketika Anda mengatakan kalau Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Fagi itu pernah jualan sabuk, saya kira itu narasi yang mudah sampean percaya karena itu dari golongan sampean sendiri. Jadi begini, perlu kita ketahui bahwasanya saya punya guru. Yang mana guru saya itu berguru pada beliau Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Fagi. Beliau itu adalah putra dari Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fagi. Beliau Habib Abdullah itu tidak pernah ngaji kemana-mana, cuman ngaji pada orang tuanya sendiri, pada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fagi. Seperti itu Bang. Jadi tidak ada ceritanya. Saya mendengar cerita dari guru-guru saya yang mengaji pada beliau. Beliau pernah jualan sabuk, tidak ada. Apalagi sampai diusir-usir, tidak ada itu Bang. Makanya saya minta kepada teman-teman kemarin ya, tolong teman-teman, apakah betul orang ini mengatakan demikian? Sampai sekarang catatannya masih ada. Saya catat di sini. Saya catat di sini. Kebetulan Namanya di siapa? depan Namanya siapa? Kiai Nur Hadi, Kiai Haji Nur Hadi, silakan ya. Itu di Kecamatan Bulu Lawang, Malang. Itu tahun 80-an.
kebetulan saya adalah orang yang perbatasan Malang dan juga saya juga sering sowan ke Malang. Itu ada nggak kecamatannya? Nggak. Silakan di masjid jamiknya. Di masjid jamiknya. Warga sekitar itu banyak sekali. Artinya Masjid orang- Jami Bulu Lawang itu kebetulan ada di sebelah Pondok An-Nur. Betul lah, itu keluarganya yang mengatakan. Dia mengaku Dan- keluarganya. Silakan di cross check sendiri kan seperti Iya, itu. saya sering berjamaah di sana. Sampai Ya, silakan. sekarang saya tidak pernah mendengar hal tersebut dari golongan karena saudara saya juga ada di depan masjid tersebut. Tidak pernah dengar saya kayak gitu. Yang kita bahas tadi itu kan yang hafal 7 juta hadis kan. Dia hafal 7 juta hadis enggak? Yang di begini Bang. Eh? Ketika Enggak, kita mau siapapun Habib. Yang kita bahas tadi kan orang yang mengaku, Habib yang mengaku kan hafal 7 juta hadis. Apakah Habib tersebut? Hah? Yang sampean bilang tadi apakah guru sampean? Guru-guru sampean? Apa benar memang betul ada yang menghafal 7 juta hadis? Hah? begini, kalau menurut pengetahuan saya, karena saya orang yang sebagai pelaku yang ngaji di sana, yang ngaji nih ya, beliau selalu mengatakan 7 juta hadis yang beliau maksud itu adalah hadis-hadis musalsal. Hadis-hadis musasab apa coba? Ngerti nggak apa itu hadis? Hadis itu ngerti nggak arti hadis apa? Tahu? Iya apa? Jangan nanyakan saya, Bang. Nggak usah ngarang. Yang perlu saya tanyakan tuh hadis itu apa? Ngerti nggak apa itu musal. hadis? Ya Allah. Hadis musalsal. Nggak usah musasab. Hadis itu apa? Begini Bang, itulah kalau orang yang memang saya tidak tahu apakah Ya sampai Allah. apakah Hadis sampai saya itu tidak memang tahu benar-benar ngaji di mana? begini, apakah sampai benar-benar sudah paham tentang hadis atau cuma sebatas paham? Ketika saya mengatakan hadis musalsal Anda tertawa. Ya ketawa lah, nggak ada. Saya selama ngaji nggak pernah dengar hadis begitu. Seberapa lamanya Anda mengaji? Nggak usah perlu lama-lama, saya nggak sebutkan lama atau nggak lama. Tanya sama orang-orang di bawah ini, tanya sama Kang Wali atau Kang di bawah ini, pernah dengar nggak hadis itu? Hah? Yang kami tahu itu ya. Bang Wali, sampean pernah mendengar hadis musalsal? Iya, memang musalsal ada. Begini ya, jangankan musalsal, keseluruhan hadis saja itu tidak sampai 7 juta. Ada, Makanya- sudah cukup. Bang Sang, sampean sudah mendengarkan hadis musalsal ada. Kamu ngaji berapa tahun? Enggak begini maksudnya. Maksudnya begini. Jelasin dulu, tunggu dulu, jelasin. Ada. Sudah. Ya. Kamu tadi sudah meremehkan saya dan menertakan saya. Meremehkan. Iya, kan Hadis bener. apa itu ya? Hadis itu yang ngarang itu siapa? Hadis musasab itu yang ngarang Ketika itu saya siapa? mengatakan hadis musalsal, Anda dengan tertawa Anda Ya seakan-akan meremehkan saya. tertawalah. Ya tertawalah orang Ketika kami nggak mengikuti hadis itu. Kalau Bang Kami nggak Wali, mengikuti hadis itu. Oke. Kalau Bang Wali yang mengatakan, Anda percaya? Hah? Percaya? Ya, saya nggak percaya juga walaupun dia Loh, Bang katakan. Wali Kalau jelaskan, memang Bang nggak Wali ada. jelaskan ini, temanmu, golonganmu ini belum percaya tentang adanya hadis musalsal. Jelaskan nih Bang Wali. Ya, Yang jadi saya tanya begini itu. ya. Jadi begini. Poin saya adalah ketika hadis musalsal saja untuk keseluruhan hadis saja itu tidak sampai 7 juta, apalagi hadis musalsal. Itu begitu Bang maksud saya, Bang. Ya, bahkan sampai yang mengkotai mursal mauquf itu tidak sampai 7 juta. Begini Bang Wali. Yang saya lakukan seperti itu, Bang. Kok sampai 7 juta? Itu. Pak, begini, Bang Wali. Pelan-pelan. Perbuatan dari sahabat yang mana perbuatan itu diakui atau tidak ditolak, tidak dilawan oleh Rasulullah, apakah bukan hadis? Oke, kalau begitu, lalu bagaimana orang-orang itu percaya bahwa mereka itu hafal 7 juta hadis? Begini, yang saya tahu ketika beliau menyebutkan umpama saya mendapatkan hadis dari guru saya. Guru saya mendapatkan dari ini yang namanya ini. Begini Bang ya. Karena beliaunya sudah tidak ada, tentu kita sulit untuk konfirmasikan seperti itu ya. Tentu itu sulit untuk konfirmasi. Oh Sekarang tidak, begini, sebentar. nggak bisa. Tidak. Orang itu sudah Tidak sulit. meninggal. Tidak sulit Bang, karena keturunannya juga ada.
Dan beliau Siapa? juga Udahlah, banyak. saya begini. Ada 3 keturunan beliau dari Sayyidina Betul Imam nggak Ali 7 Abdullah bin juta Abdul hadis Qadir itu? bin Tar dulu, tar dulu, tar dulu. Hekal, Tar dulu, Bang. Hekal, Bang betul San, nggak 7 juta kamu hadis itu? kamu diam dulu ya. Enggak, Kamu tadi 7 sudah juta hadis ngeremehin itu saya. betul nggak? Kamu Dan. belajar hadis di mana? Masa 7 juta hadis aja jangan Oke. nyampe segitu. Sudah. Maupun musasal. Oke lah, saya bilang ada musasal. Kalaupun ada nyampe nggak 7 juta itu? Bisa Sudah. dihafal nggak 7 juta itu? Pembicaraan Siapa yang sampean hafalnya? sudah ada masuk saya. Kamu sudah ndak level sudah. Bukan saya Kok nggak ngentekan level? sampean. Nah, kan kalah kan? Aduh, masa mukibin seperti Iya, itu? Ya iya Allah. terserah. Kamu bilang Hadis saya aja nggak tahu kalah, dia. saya menang atau 3-0, terserah sampean. Saya tidak mau Nah, tanggapin Anda. Karena dari awal Lucu. sampean sudah Masa ada menetapkan. kita hadis dari mana coba? Iya, ya sudah. Terserah kalian ketawa terserah. Itulah kalau gini Bang Wali ya. Memang kalau berdusta itu nomor sampean 1 masih ya. belum percaya, ini Ya, kan kalau gini. berdusta, bukan nggak percaya, cuma berdusta itu nomor 1. Kalau tidak percaya Bang Wali, saya mau bicara sama hostnya. Kalau sampean tidak percaya dengan adanya hadis yang sampean sebutkan tadi, coba sampean datang ke Pondok Darul Hadis di belakangnya Ramayana di alun-alun Kota Malang. Itu tempat saya ngaji. Bang Wali coba tabayun ke sana, apakah ada? Jangan cuma di TikTok. Kalau sampean nanya ke orang-orang teman-teman sampean enggak bakal ada jawabannya. Begitu Bang Wali ya. Mohon maaf Bang Wali ya, orang santri yang jelas orang NU itu suka bertabayun, minta konfirmasi. Jadi kalau Anda memang mempertanyakan, jangan cuma rame di TikTok Bang Wali. Datang temui. Nggak bisa teman-teman ya, karena sudah tidak masuk akal menurut saya. Loh, Ketika begini Anda Bang mengatakan- Wali. Enggak Begini bisa. Bang Wali. Lah begini, para orang ulama ya, NU, para dedekat ulama terdahulu pun tidak mampu menghafalkan sampai 7 juta hadis. Oke. Kenapa ulama modern mampu? Itu tidak Oke, masuk akal. Bang Wali, sebagai orang NU, lagi Dia ulama pun nggak ada semakin 7 kesini, juta hadis, semakin nggak modern, ada, itu semakin nggak ada 7 juta hadis. Bang Wali, Nggak ada sebagai juta orang hadis. NU, orang santri, orang yang Balawi biasa berdusta. bertabayun, coba tabayun dulu. Begitu Bang Wali, mohon maaf ya. Saya turun dulu Bang Wali. Mohon maaf, saya turun dulu. Ini saran saya gini. Sebelum saya turun, saran saya, kalau sampean tidak percaya itu hak Anda. Tapi kalau untuk bertabayun tidak ada salahnya sampean ya. Berdusta, Mohon maaf. berdusta. Assalamualaikum warahmatullahi Hadis wabarakatuh. boleh Tidak saja, ada tetapi 7 sudah juta. tidak masuk akal untuk bertabayun. Kenapa? Karena ulama-ulama terdahulu saja tidak mampu menghafalkan 7 juta hadis, apalagi ulama modern. Ini sangat-sangat tidak mungkin, teman-teman. Begini, Kang Wali. Karena begini ya, kualitas ulama itu semakin modern, semakin ke sana, itu semakin menurun. Nah, kan seperti itu. Iya betul Kang Maka Wali. dari Yang maksud- itu, dulu Ya. saja tidak mampu, apalagi sekarang. Makanya tadi saya tutup saja, 7 juta tidak mungkin. Sekarang yang lebih mudah, harus yang diverifikasi itu Habib Umar. Apakah betul hafal 100.000 hadis dengan sanadnya? Kalau memang betul, saya ingin cek langsung di depannya. Seperti itu. Enggak, Saya ingin betul cek betul. langsung. Iya sepakat. Yang maksud saya begini Kang Wali, ya bukan masalah hafalannya. Yang saya katakan begini, tidak ada 7 juta hadis. Hadis itu nggak nampi 7 juta itu aja. Apabila ada yang mengaku menghafal Makanya 7 kalau hadis, ketika itu sudah berdusta. tidak masuk akal, Kan itu. kita suruh tabayun, tidak mungkin kecuali kalau ada masuk akalnya. Kita boleh tabayun. Siap, kita begini, nggak usah bilang jauh-jauh. Selama kita ngaji, kita tahu hadis itu nggak ada 7 juta. Siapa yang bilang 7 juta? Saya sembah dia. Siapa yang bilang 7 juta? Ada nggak ulama ya? Kita mengikuti kan hadis yang paling sahih aja ya. Yang kita tahu Imam Bukhari, Muslim, dan kawan-kawan. Apalagi dia tadi mengatakan bahwasanya saya ngaji di belakang Ramayana atau apa Iya. itu pondok, saya ngajinya di situ. Oke, pertanyaan saya, kenapa pondok itu tidak viral? Karena hafal 7 juta hadis misalnya. Kenapa tidak viral? Ini tidak masuk nggak akal. ada. Sesuatu yang aneh sekarang itu gampang Ya tidak viral. ada. Ya karena nggak ada, bohong, berdusta. Astagfirullahaladzim. Itulah makanya saya bilang ya kan, cerita-cerita dongeng kurafat kaum Balawi itu ketika sudah melekat di otak mukibin, mereka pun bodoh begitu loh. Bukan berdebat ya, memang betul kenyataannya. Selama saya mondok ngaji ya, siapa saja kawan-kawan saya tanya, mau ulama paling hebat sedunia pun, bisa nggak dia memverifikasi kalau hadis itu ada 7 juta? Ulama mana yang pernah memverifikasi hadis itu ada 7 juta? Sebutkan ulama mana? Ada nggak kira-kira? Kan nggak ada, cuma Makanya- ada dari kaum Balawi. Ketika sudah tidak masuk akal ya sudah.
Ada hadis 7 juta selengkapnya karangannya sendiri. Ya itu dia, bukan hadis itu namanya, berdusta. Masa dibilang musasal, musasal itu apa coba, itu karangan sendiri. Jangankan musalsal teman-teman ya, dari soheh, hasan, doif, mauquf, mukote, mursal dan lain sebagainya itu tidak ada. Astagfirullah. Nggak ada 1 juta. Itu kasihan, dia terdoktrin, dia kan Lucu ya. terdoktrin, kemudian apa namanya, lebih kepada penilaian figur, bukan kepada keilmuan. Seharusnya. Iya, itu dia, itu yang betulnya. Makanya lebih kepada kurafat untuk memuliakan sosok tersebut, itu ajanya. Jadi cerita digambar-gambirkan mereka, kelebihan cerita dongeng kurafat yang mereka karang itu Coba, untuk kita begini, mengangkat harus sosok yang mereka sebut, begitu loh. Begini Bang Sam, kita itu kan harus objektif, ya kan? Kalau kita berprinsip secara keilmuan, kita harus objektif. Jangan kita itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kedua-duanya ya harus di Betul, cross kita check. di tengah-tengah. Ketika itu benar, katakan benar. Ketika itu salah, Iya. katakan salah. Lalu bagaimana ketika dengan kisah-kisah itu di catatan di kitab mereka ya, tentang yang hurafat-hurafat itu, bagaimana pendapat mereka kira-kira, kan harus kita begitu. Nah itu ya, ketika bertabrakan dengan Kalau pendapat mereka begini Bang, pendapat mereka begini. Mereka percaya bahwasanya yang namanya karomah itu memang di luar adat kebiasaan kita, yang tidak masuk akal. Kan seperti itu, jawaban mereka itu seperti itu, gampang. Artinya apa? Itu tidak masuk akal, ya namanya karomah tidak masuk akal. Itu seperti itu Beginilah. prinsip mereka. karomah itu ya Bang Wali ya, yang namanya khariqul adah ya, itu tetap ada ketersambungan ya, kepada mukjizat-mukjizat yang pernah Allah berikan kepada para nabi, karena ulama itu kan warasatul anbiya, bukan hanya satu nabi. Contoh beginilah, ketika kasus terjadinya Mbah Soleh ya kan, itu kan masyhur Mbah Soleh yang di itu, di mana di ini Surabaya ya, di Ampel. Ketika beliaunya ya Sunan Ampel itu melihat masjid itu kotor, beliau itu tidak sengaja, cuma beliau itu begini bergumam, karena memang Mbah Soleh itu kalau sekarang bisa dikatakan marbotnya lah gitu. Ini kalau ada Mbah Soleh masjid selalu bersih. Lah, tahu-tahu Mbah Soleh itu nyapu memang di masjid, dan itu masyhur itu begitu. Lalu apakah itu ada ketersambungan dengan beberapa mukjizat kepada Nabi sebelumnya? Ada, Nabi Isa bisa membangkitkan kayak begitu. Tetapi sekali lagi ya, bahwa Sunan Ampel tidak bertujuan seperti itu, dan itu tujuh kali ya kejadiannya itu. Beliau hidup, kemudian ya setelah itu meninggal. Ketika masjid itu kemudian tidak terus lagi kotor ya, beliaunya itu kemudian seperti itu juga kembali. Biasanya nih kalau Mbah Soleh, masih adanya Mbah Soleh, masjid ini selalu bersih. Tahu-tahu Mbah Soleh itu bangun lagi, dan itu tidak bisa ditolak, itu tidak bisa diingkari karena itu fakta realita. Kemudian kita ya sambungkan, apakah ada para nabi yang seperti itu? Ada, kan seperti itu. Tetapi beda dengan istilahnya karomah, yang kata mereka itu karomah ya. Contoh menurunkan emas dari langit. Ada nabi yang pernah melakukan itu? Tidak ada. Ini biar kita tidak tertipu. Mana itu khurafat dan karomah ya? Kita cross check, apakah di antara anbiya itu pernah memiliki cerita dari karomah yang mereka itu gembor-gemborkan itu? Tidak ada. Ada di film Avatar tuh Kang, film Avatar ada itu, turunkan aja. Iya. Jadi koneksinya karomah itu begini dah, tetap ada ya ketersambungan dengan beberapa mukjizat nabi-nabi yang karena memang ulama itu adalah warasatul anbiya, seperti itu. Kalau misalkan ada ulama, misalkan para aulia ya, misalkan itu dia itu tidak mempan dibakar. Nabi dulu ada apa enggak? Ada Nabi Ibrahim, begitu. Dan orang-orang soleh semacam itu tidak pernah menggembar-gemburkan tentang karomah, karena itu dianggapnya aib bagi mereka itu. Karomah itu kalau dibicarakan jadi aib malah begitu. Kenapa? Tujuan beliau itu ya hanya untuk bagaimana takarrub kepada Allah. Adapun karomah itu cuma hanya bonus, bukan tujuan para wali. Kalau ini kan dibangga-banggakan.
Tujuannya iya, kan biar muridnya gembar-gembor itu semakin simpati. Iya, mereka kan gembar-gembor.